Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara Jemaat DSCM Diaspora Sejahtera Caring Ministry Banjarmasin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Tentu luar biasa. Saya boleh melihat bahwa Bapak Ibu Saudara begitu antusias untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Karena kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji. Ketika kita bersungguh-sungguh beribadah dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya biarlah hari ini kita juga siapkan hati kita buka hati kita untuk menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa pandemi, tengah-tengah masa sukar ini. Biar kita tetap kuat, kita tetap teguh bahwa Yesus adalah penolong yang setia, bahwa Yesus adalah Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita sampai hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerahnya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menikmati janji Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar sudah berada dalam hadirat Tuhan? Karena di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan membawa kita untuk tetap kuat. Bahkan hadirat Tuhan, sekalipun kita ada di tengah badai, di tengah tekanan, hadiratnya itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Baik, judul dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hadirat Tuhan di tengah tekanan. Kita baca dulu dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Di situ sudah ada Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama untuk membacanya. Mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca firman Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara melakukan firman itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa mazmur yang ditulis oleh Daud ini adalah mazmur pada saat dia mengalami kesesakan. Mazmur ini dia tulis pada saat dia mengalami tekanan dalam kehidupannya. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai contoh bagi kehidupan kita. Bahwa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pertolongannya. Bahwa dia tidak takut. Sekalipun ada musuh yang mengepung dia. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha untuk membinasakannya. Dia tahu bahwa perlindungannya hanya ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang terpenting
adalah hadirat Tuhan. Kita baca di situ, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahkan dia berkata, Daud berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini saatnya kita menyatakan iman kita. Ini saatnya kita memproklamirkan bahwa percaya kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya ada beberapa poin yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pada saat kita dalam tekanan, kita memerlukan hadirat Tuhan. Poin yang pertama, nyatakan iman kita. Mazmur 27 ayat 1-3. Saya bacakan lagi dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun, aku tetap percaya. Mazmur 27 ayat 1-3. Ya, ini bagian yang pertama. Daud sedang menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalahkan ketakutan, mengalahkan kebimbangan kita. Perkatakan firman Tuhan. Jangan perkatakan hal-hal yang lain, apalagi memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Seringkali kita ini selalu terpengaruh pada apa yang kita lihat dengan mata kita. Seringkali kita ini terpengaruh pada situasi keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita memperkatakan firman Tuhan. Daud dengan jelas mengatakannya, bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan dia katakan, kepada siapakah aku harus takut? Apakah saat itu Daud sedang meremehkan situasi keadaan? Tidak. Saya percaya dia pun takut. Saya percaya dia pun gentar. Tetapi dia memperkatakan firman. Untuk apa? Supaya imannya bangkit kembali. Supaya dia memperoleh kekuatan kembali. Kalau dia melihat dengan mata kepala, mata jasmani sekeliling dia, semua tidak memungkinkan. Mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mulai kehilangan sukacita. Kita bisa saja sedang mengalami penurunan dalam usaha kita. Kita mungkin sedang takut. Jangan-jangan nanti keluarga saya atau saya sendiri terkena yang namanya sakit atau virus yang sedang melanda saat ini. COVID. Walaupun di tengah-tengah, di kota kita mungkin saat ini masih level 4 atau mungkin sudah mulai level 3. Tetapi tetap pemerintah mengatakan harus waspada. Sekalipun kita ini sudah vaksin 2 kali misalnya. Penyakit itu bisa datang. Ketika apa? Ketika kita takut, ketika kita bimbang, maka itu akan mempengaruhi kerohanian kita. Makanya iman itu perlu untuk meningkatkan imun kita. Nah, itu kan yang seringkali kita dengar. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ayo perkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita timbul. Supaya rohani kita kuat, manusia rohani kita menjadi kuat. Fokus kepada Allah. Bukan fokus kepada keadaan. Bukan fokus kepada persoalan.
Memang kita sedang saat ini dilanda seperti ini. Keadaan kita nggak tahu kapan ini berakhir. Tapi saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Bahwa jangan sampai kita lewati pandemi ini, tapi kita tidak memperoleh sesuatu. Kita sedang tidak mempelajari sesuatu. Tapi biarlah di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pandemi ini, kita belajar sesuatu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah sekarang, iman seperti apa? Apakah itu berbicara tentang keberanian atau keyakinan ataukah iman? Jadi memang ada bedanya. Kita enggak langsung enggak mau pakai masker. Nah, ada seperti itu. Aku yakin kok Tuhan menolong aku. Aku yakin Tuhan menyertai aku. Bukan seperti itu. Kita harus bedakan antara keberanian, keyakinan, dan iman. Courage, confidence, dan faith. Contohnya, ketika seorang anak kecil jatuh misalnya ke kolam renang ya yang dalam, lalu seorang atlet renang yang udah biasa renang, tanpa ragu dia segera melompat ke air dan menyelamatkan anak itu. Nah itu namanya confident, yakin dia. Yakin karena dia bisa, karena dia mampu, yakin. Tapi keberanian itu seperti ini, ketika kita ada satu-satunya yang berada di dekat anak itu yang tenggelam tadi. Dan kita lupa bahwa sebetulnya kita ini nggak bisa berenang. Tapi kita spontan melompat ke air untuk menyelamatkan anak itu. Itu namanya keberanian. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu adalah keyakinan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Meskipun buktinya tidak ada dan tidak bisa dilihat. Tapi kita percaya, tapi kita punya pengharapan yang teguh. Sama seperti Daud, dia berkata, aku tidak akan takut. Sebab dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo di tengah situasi apapun, di tengah keadaan apapun, nyatakan iman kita. Perkatakan firman. Karena ketika kita memperkatakan firman, kita sedang memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Jangan takut, percaya saja. Itu yang dia katakan kepada kepala rumah ibadah. Jangan takut, bahwa aku menyertai. Anakmu yang sakit itu tidak akan mati. Walaupun anaknya di rumah mati. Tapi yang ketika iman itu berbicara, ketika kita perkatakan iman, apa yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab itu perlu Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi, di tengah apapun yang sedang terjadi, kita harus punya iman. Iman yang gimana? Iman yang sejati, iman yang teguh, iman yang tidak luntur, iman yang tidak goyah. Walaupun di hadapan kita ada dapur api yang siap membakar setiap kita. Contohnya itu kan kita sudah tahu. Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Nebukadnezar, Raja Babel membangun patung emas tinggi 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. Jadi kira-kira 27 meter tingginya. Dan lebarnya sekitar 2,7 meter. Kemudian dia perintahkan untuk semua orang untuk sujud menyembah patung itu. Barang siapa yang menolak akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam perapian. Namun kita sudah tahu ceritanya Daniel 3. Ada
3 pembesar kerajaan asal Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak menuruti perintahnya. Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga apa? Mereka dikirim ke dalam perapian. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, walaupun Raja Nebukadnezar bilang, kalau kamu sembah ini patung, kamu bebas. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku jika Allah kami yang kami puja. Nah, ini iman sedang diperkatakan. Sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami, dengan tegas mereka berkata bahwa kami tidak akan menyembah, memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, iman yang begitu luar biasa. Itulah iman yang sejati yang harus kita miliki. Dari mana itu timbul? Ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan? Makanya Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan. Ketika iman itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu menarik perhatian Tuhan untuk menolong setiap kita. Sehingga ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam api, di situ dikatakan ada satu pribadi yang rupanya seperti dewa menyertai mereka. Itulah Yesus Tuhan yang menyertai kita. Satu pribadi yang hadir pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita sedang terhimpit. Dia Yesus Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo pertanyaannya, iman seperti apa yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini? Apakah kita bersungut-sungut seperti khotbah minggu lalu? Apakah kita bersungut-sungut melihat keadaan seperti ini? Apakah kita kemudian ogah-ogahan atau kita mungkin orang Jawa bilang mutung. Mutung itu apa ya? Mutung itu wis udah ngambek istilahnya, ngambek gitu ya. Wis nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gerejo-gerejoan. Saudara, jangan sampai karena masalah yang kita hadapi saat ini itu membuat iman kita menjadi luntur, menjadi goyah. Ayo, kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah murid Kristus. Patron kita, Yesus. Dia setia sampai mati. Dia setia kepada panggilannya. Karena dia tahu bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Percaya, punya pengharapan yang penuh dalam Tuhan. Dalam situasi apapun juga, kita akan keluar sebagai pemenang. Nyatakan iman kita. Untuk apa? Untuk mengalahkan ketakutan dan kebimbangan kita. Perkatakan firman Tuhan. Fokus kepada Allah, bukan kepada persoalan. Seringkali kita fokus kepada persoalan. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang besar. Mungkin kita pernah nyanyi lagu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji dan sanggup membebaskan. Ayo Bapak Ibu Saudara, imani Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan biarkan apa yang kita rasakan ini membuat kita meragukan apa yang Tuhan katakan. Saya ulangi lagi. Ya. Jangan biarkan apa yang kita rasakan sekarang ini membuat kita meragukan apa
apa yang Tuhan katakan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, biarlah di masa-masa yang sukar ini, biarlah di masa-masa pandemi ini, biasakan diri kita untuk menyendengkan telinga kita ke atas. Biarkan kita mendengar firman Tuhan. Percayalah kepadaku, itu kan firman Tuhan. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita tawar hati. Saudara, kalau kita tawar hati, maka di situ dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jangan tawar hati, karena itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi tawar hati itu bukan berasal dari Tuhan. Artinya kalau kita mengizinkan tawar hati itu menguasai hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengizinkan sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan hanya berkata, percaya. Percaya. Bagian kita itu hanya percaya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, jangan kita tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. 2 Korintus 4 ayat 16-17 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bisakah kita melihat bahwa di balik pandemi ini Tuhan sedang bekerja untuk meriset kehidupan kita, untuk mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kesaksian sebentar. Bulan lalu, udah 2 bulan lalu lah. Ya, akhir tanggal 30 Juni tepatnya. Saya merasa badan itu tidak enak sekali, maksudnya waduh, udah lemah sekali rasanya. Wah, bahkan ketika saya pulang kantor siang itu, sebetulnya saya sudah merasa, aduh, jangan-jangan saya kena. Karena apa? Ketika saya lewat kalau di Malang itu ada penjara, belakang penjara itu istilahnya gitu. Di situ ada sebetulnya ada TPA, maksudnya tempat pembuangan akhir sampah itu loh Bapak Ibu Saudara. Itu biasanya kalau kita dari jauh gitu ya, kalau di Malang itu dari arah Bakso Presiden itu naik ke penjara Lowaru itu sebetulnya sudah kecium tuh baunya. Bau sampah maksud saya. Bukan bau bakso, bau sampah. Udah kecium. Tapi siang itu seperti saya tidak mencium apa-apa. Tapi karena saya udah lemah, saya pikir saya ini sedang tidak enak badan. Mungkin saya flu. Saya pulang istirahat, Bapak Ibu Saudara. Sore karena ada pelayanan MCB, saya ingat hari itu hari Rabu. Saya istirahat. Biasanya istirahat, sore udah segar lagi. Tapi sore ketika saya bangun, Bapak Ibu, badan saya masih rasanya nggak enak. Tenggorokan itu rasanya sakit, gatel apa gitu. Aduh, rasanya kok nggak enak banget. Saya minta tolong istri saya untuk tes. Di rumah kami sudah sedia ada tes, ada yang tes saliva itu, ada juga yang tes antigen yang di Sogro itu. Dites. Ketika dites, dikeluarin, dimasukkan cairannya, langsung diteteskan di alat itu tesnya. Nggak nunggu lama, langsung 2. Artinya apa? Saya positif hari itu. Wow, saudara. Saya langsung putuskan untuk segera ke rumah sakit untuk cek kembali supaya saya dapat surat, saya bisa isolasi di rumah sakit yang menyediakan tempat isolasi. Saudara, ketika saya di rumah sakit ya lagi nunggu untuk giliran dites, saudara, telepon dari rumah, istri saya bilang, saya juga positif.
Kemudian tidak lama dia bilang, anak saya yang pertama Derek, yang dia di kursi roda, saudara, dia juga bilang, Derek juga kena. Saudara, wah, itu betapa rasanya itu gimana ya. Saya pulang lagi, saya jemput mereka untuk tes juga di rumah sakit. Dan hasil tesnya positif. Malam itu Bapak Ibu Saudara, semua kami, ya saya, istri, Derek dan Jose anak kami yang terakhir itu, yang kedua dinyatakan positif. Saudara, ketika malam, kemudian saya harus kembali ke rumah sakit untuk ambil hasil tes beserta suratnya. Ketika setelah saya dapat surat itu, saya ada di mobil, Bapak Ibu Saudara tahu, tiba-tiba itu seperti ketakutan itu menyelimuti saya. Kebimbangan itu menyelimuti saya. Tiba-tiba saya nangis, saya curahkan. Karena nggak ada orang ya, saya nangis di mobil itu. Rasanya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Wah, itu pikiran-pikiran, wah itu rasain lu, makanya lu kemana-mana, pelayanan. Lihat sekarang, keluargamu kena toh. Itu pikiran-pikiran itu masuk. Tapi tiba-tiba firman Tuhan itu dengan jelas. Firman itu hanya ngomong begini. Percaya saja, jangan takut. Saya ingat itu yang Yesus katakan kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus kepala rumah ibadat. Ketika dia dengar, kamu gak usah nyusahin guru, anakmu itu sudah mati. Tapi Yesus berkata, percaya saja, jangan takut. Saudara, kata-kata itu jelas, percaya saja, jangan takut. Wah, saya aminkan. Dan saat itu saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mampu melewati masa-masa itu. Wow, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Kami harus lewati itu selama 14 hari bersama dengan keluarga. Terakhir pembantu juga ikut kena. Saudara, kita punya alasan untuk takut, untuk bimbang. Saudara, tapi jangan biarkan itu ada dalam hatimu. Ketika engkau alami hal-hal seperti yang saya alami. Oh, kami hanya angkat tangan saja. Biarkan Tuhan turun tangan. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pertolongan demi pertolongan itu seperti dibukakan jalan. Waduh, malam itu, waduh, pertolongan itu rasa-rasanya, wah kok bisa ya Tuhan. Obat yang kami butuhkan, yang rumah sakit enggak ada. Teman bilang, aku ada persediaan, aku kirim malam ini. Wow, luar biasa. Singkat cerita, kami sekeluarga dipulihkan. Kuncinya cuma satu. Jangan takut, percaya saja. Perkatakan firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Allah. Memang kita ini bukan sedang meremehkan masalah, bukan Bapak Ibu. Tapi kita sedang belajar untuk berharap pada Tuhan. Seperti Daud berharap pada Tuhan. Nah yang kedua, poin yang kedua. Tadi setelah kita menyatakan iman kita. Yang kedua ini yang paling penting. Paling penting. Hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tinggal dalam kemah. Tinggal dalam rumah Tuhan. Kemah itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita melihat ada banyak contoh. Misalnya Yakub dalam Kejadian 25 ayat 27. Dikatakan itu lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yang suka tinggal di dalam kemah. Luar biasa. Yakub adalah seorang yang tenang. Karena apa? Karena dia suka tinggal di dalam kemah. Ketika kita sering tinggal di dalam kemah, dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Bahkan firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatanku. Seterusnya ada, namun
Ya kan gini kan, namun ya itu benar. Kamu enggan, kamu ingin berlari, kamu ingin mengejar. Kamu nggak akan sanggup ketika kau pakai kekuatan. Tinggal di dalam kemah. Itu berarti kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan. Daud pun berkata dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang. Wow, luar biasa. Kita sudah baca tadi di ayat 4 dan 5. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati apa? Menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian kemah. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Siapa Daud itu, Bapak Ibu Saudara? Benar, dia alami kesukaran, tapi dia juga diberkati Tuhan. Dia adalah seorang raja Israel yang luar biasa, yang kaya raya, dia memiliki istana yang indah dan megah. Tapi bagi Daud semuanya itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan diam di rumah Tuhan. Perbandingannya jelas bisa dilihat dari pernyataan Daud dalam Mazmur 84 ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu ya Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Wow. Saudara, apa yang Daud inginkan? Itulah sebetulnya yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pandemi saat ini Bapak Ibu. Jangan lari. Diam, tetap tinggal diam. Diam dalam kemah. Diam di rumah Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Daud tidak hanya semata-mata mencari berkat, dia tahu. Kalau dia ketemu dengan sumber berkat, dia pasti dapat berkat. Kalau dia ketemu dengan sumber penyembuh itu, dia dapat kesembuhan. Kalau dia ketemu dengan sumber pemulihan, dia pasti dipulihkan. Itu yang diminta Daud. Kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. To behold the beauty of the Lord. To gaze upon the beauty of the Lord. Artinya apa? Mengamati dengan cermat. Artinya apa? Dia menikmati saat-saat dia bersama dengan Tuhan. Biarlah kerinduan itu menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita benar-benar seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan. Maka Tuhan berkenan untuk menemui setiap kita. Mungkin saat ini engkau sedang dalam kesepian. Mungkin saat ini engkau sedang berpikir, aku nggak tahu apa lagi yang harus aku perbuat. Aku sudah give up. Aku sudah angkat tangan. Aku sudah nggak tahu lagi. Keluargaku udah nggak mungkin diselamatkan. Usahaku udah hancur, Pak. Kayaknya udah nggak ada pertolongan deh, Pak. Kayaknya udah penyakitku ini nggak sembuh, Pak. Aku udah nggak tahu lagi, Pak. Justru saat kita dekat Tuhan. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Jangan sampai kita ini hanya sekedar ikut Tuhan tapi kita tidak mengenal Dia. Kenali Dia. Mazmur 27 tadi, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan.
ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka dia akan menyinari kita dengan kemurahan. Miliki kerinduan untuk diam dekat kaki Tuhan. Ya. Jadi jangan kita ini sibuk. Ya, jadi seringkali kita ini seperti ini. Kita percaya kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita udah sungguh-sungguh berdoa, beribadah, satu saat kalau kita alami masalah, kita biasanya nagih, ya kan? Tuhan, aku kan sudah ibadah, aku kan sudah doa, aku kan sudah melakukan ini, aku sudah melayani ini, melayani ini, melayani ini. No, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Bukan seberapa banyak engkau melayani. Bukan seberapa banyak engkau ada. Wah, sibuk kelihatan. Tapi sebetulnya engkau sedang jauh dari hadapan Tuhan. Marta dan Maria itu contoh yang jelas. Lukas, nanti dibaca saja di rumah. Lukas 10 ayat 39-40. Marta sibuk sekali melayani, ya, mencuci kaki yang datang, memberi minum, memberi makan. Oh, enggak boleh, Pak. Enggak salah. Tapi lihat Maria, pasti dia pun juga sama. Waktu Yesus datang, dia juga sibuk membersihkan, menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi dia tahu apa yang disuka oleh Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan. Wow, luar biasa. Ayo saudara, biarlah bukan aktivitas. Jadi kita mengenal Tuhan, mengiring Tuhan itu bukan aktivitas. Tetapi hubungan itu loh yang jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Priority over activities. Jadi hubungan itu yang jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Jangan sampai kita ini loh, waduh melayani, nggak salah melayani Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan. Tapi kalau itu bukan keluar dari hatimu, saudara, engkau akan capek. Engkau akan bersungut-sungut. Ketika kita ada dalam tekanan, kita ada dalam himpitan, dalam masalah, kemudian kita akan ngomong, Tuhan, mana? Aku ini kan yang sudah melayani, aku di tiap minggu WL Tuhan. Aku diutus kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Saya bisa waktu itu. Tuhan, aku ini kan, saya habis dari pelayanan Ampel Gading, saya habis gini. Wah, tapi kok hasilnya kok saya dapat COVID. Bisa saya ngomong seperti, tapi saya ucapkan firman. Ingat Bapak Ibu Saudara, siapa kita di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Maksudnya begini, jangan sampai kita ini terjebak. Kita lebih mementingkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah, tapi kita lupa bahwa hubungan yang paling penting, hubungan. Karena pelayanan itu sebetulnya berbicara tentang hati. Jadi coba camkan ini apa yang saya katakan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan seharusnya terjadi sebelum pelayanan kita di hadapan Allah. Jangan kebalik Bapak Ibu Saudara ya. Kita melayani, pokoknya melayani. Tapi kita nggak pernah itu jumpa pribadi dengan Tuhan. Kita nggak pernah tuh siapkan waktu-waktu khusus untuk Tuhan. Biarlah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu terjadi sebelum kita melayani Tuhan. Siapapun kita, biarlah firman Tuhan ini juga berbicara untuk saya pada hari. Sebab apa? Sebab iblis selalu berusaha membuat kita takut dan khawatir untuk menghancurkan alasan Tuhan menciptakan kita. Yaitu apa? Untuk mengucap syukur dan menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi ini kita semakin yakin bahwa Tuhan, bahwa bahkan dalam kelemahanmu sekalipun, bahkan di dalam api pun sekalipun, dalam dapur api sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya segala sesuatu, tetapi karena hati kita, hati yang merindukan Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan, segala kelemahan kita, maka dikatakan kuasa yang tak terbatas itu, kuasa Kristus itu turun menaungi setiap kita. Siap Bapak Ibu Saudara untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, apapun situasi dan kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi apapun. Ayo Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini firman yang singkat ini akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Undang hadirat Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun, dalam tekanan apapun. Undang Tuhan, perkatakan iman, nyatakan iman, perkatakan firman. Supaya ketakutan, kebimbangan itu hilang. Izinkan kuasa Tuhan bekerja. Caranya gimana? Kuasa Tuhan akan bekerja. Dia akan tinggal dalam diri kita. Ketika kita menyiapkan hati kita untuk selalu ada di dalam hadiratnya. Bangun hubungan melebihi dari pelayanan, melebihi dari apapun yang dapat kita lakukan. Pelayanan penting, tapi yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu akan membuat kita tetap berdiri tegak menghadapi apapun. Ketika kita selalu berlutut menghadap Tuhan. Sebelum saya serahkan untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian yang memberi kekuatan saat saya berada dalam kesesakan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi katakan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong kami yang setia. Itu sebabnya kami berserah, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang. Karena kami tahu Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan. Makanya sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata, amin.